Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dharma Hermawati dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Musamus Merauke. Kali ini saya akan memaparkan materi pada bab garis dan sudut. Materi pertama yaitu tentang hubungan antar garis. Sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu titik, garis, dan juga bidang. Untuk titik, sebuah titik hanya dapat ditentukan letaknya tetapi tidak mempunyai panjang, lebar, atau tidak mempunyai ukuran atau besaran. Nah, titik ini dapat digambarkan dengan menggunakan tanda noktah atau dapat dinotasikan menggunakan huruf kapital. Misalnya titik A, titik B, dan juga titik C. Selanjutnya itu adalah garis. Nah, garis ini dapat direpresentasikan oleh suatu garis lurus dengan tanda panah di setiap ujung-ujungnya. Nah, garis tersebut itu tandanya panjangnya itu tidak terbatas. Sebuah garis itu dapat dinotasikan dengan huruf kecil, misalnya garis K, garis L, garis M, dan sebagainya. Selanjutnya itu bidang. Nah, bidang ini, bidang datar merupakan suatu daerah yang panjang dan lebarnya itu tidak terbatas. Selanjutnya itu ada hubungan titik dan garis. Nah, hubungan titik dan garis dapat terjadi dalam dua kondisi. Yang pertama, titik terletak pada garis, dan yang kedua, titik terletak di luar garis. Nah, kita dapat lihat pada gambar. Selanjutnya itu adalah hubungan antara titik dan juga bidang. Nah, keadaan pada gambar di atas kita bisa melihat di situ berlaku pula hubungan titik dengan bidang. Nah, titik itu terletak pada bidang atau titik tersebut menjadi bagian dari bidang. Nah, dari gambar di atas kita bisa lihat di mana pada gambar 1 titik C itu terletak pada bidang alfa. Sedangkan untuk gambar kedua, di situ titik D itu berada di luar bidang beta. Nah, selanjutnya itu ada hubungan antar garis dan juga bidang. Nah, hubungan antar garis dan bidang ini dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama garis terletak pada bidang, yang kedua garis tidak terletak pada bidang, nah yang ketiga garis menembus atau memotong bidang. Kita bisa lihat pada gambar, di situ ada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Selanjutnya ada titik segaris. Titik-titik segaris. Di situ pada gambar kita lihat 2 titik atau lebih dikatakan segaris jika titik-titik tersebut terletak pada garis yang sama. Selanjutnya ada titik-titik sebidang. Di situ dikatakan titik-titik sebidang jika 2 titik atau lebih dikatakan sebidang jika titik-titik tersebut terletak pada bidang yang sama. Nah, kita bisa lihat juga pada gambar di situ terdapat sebuah bidang. Nah, di dalam bidang tersebut terdapat 2 titik, yaitu titik C dan juga titik D yang terletak pada bidang beta. Selanjutnya yaitu untuk materi selanjutnya tentang kedudukan 2 buah garis. Nah, untuk kedudukan 2 buah garis, yang pertama itu ada garis sejajar. 2 garis sejajar yaitu jika garis tersebut berada dalam satu bidang datar serta tidak akan pernah bertemu atau berpotongan apabila garis tersebut diperpanjang hingga tak berhingga. Sebagai contohnya, kita anggap saja bolpen dan spidol ini adalah sebuah garis. Dia akan terletak sejajar jika seperti ini. Ini sejajar. Selanjutnya yaitu kalian juga bisa melihat pada gambar. Selanjutnya yaitu ada garis berpotongan. Nah, 2 buah garis akan disebut berpotongan jika kedua garis tersebut mempunyai 1 titik potong atau biasa disebut dengan titik persekutuan. Contohnya seperti ini. Jika seperti ini, bolpen dan spidol ini dia memiliki titik potong di tengah. Karena seperti ini. Oke, bisa juga dilihat pada gambar di atas. Selanjutnya itu ada garis berhimpit. Nah, pada gambar di atas kita bisa melihat garis berhimpit itu jika
ujung dari kedua benda ini, contohnya bolpen dan spidol ini saling bertemu seperti ini. Ini dikatakan berhimpit. Oke, selanjutnya ada dua garis bersilangan. Dua garis bersilangan jika kedua garis itu terletak pada bidang yang berbeda dan kedua garis tidak sejajar dan tidak berpotongan. Intinya yaitu garis yang bersilangan ini dia tidak memiliki titik potong. Oke, sekian materi dari saya. Jangan lupa untuk belajar di rumah dan selalu menjaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.